pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdiri semuanya. Jangan lupa doanya. Jangan dibina doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkahnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Ya, di sini pertanyaan dulu. Ada yang izin? Tidak. Tanggal apa? Tidak. Berarti hadir semua ya? Tidak. Supaya lebih semangat, Bapak akan kasih ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat, tahu kan? Benar. Tepuk semangat. Gimana? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu apa nanti? Kalau kayak gitu kita buat ice breakingnya semuanya berdiri. Oke? Ikuti tangan saya nanti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke? Oke. Semuanya bicara. 1, 2, 3, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, kasih sampai semuanya. Oke, silakan dulu. Jadi di sini kemarin kita telah belajar materi kenali potensi. Di materi kedua ini kita akan belajar tentang kelola emosi. Yang mana ini semuanya adalah 7 jurus BK hebat. Yang mana Ananda dengan harapan pelajaran kita ini, Ananda bisa mengerti apa itu terkait mengelola emosi. Sebelum itu, Bapak akan membuat lagi, karena ini jam-jam terakhir, Bapak akan membuat sebuah video, yang mana video ini adalah seluruh anggota tubuh kita akan bergerak dan kita akan bernyanyi dulu sebelumnya. Oke, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Sehat bersamaku yang hebat menunjukkan bersahabat mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi kelola emosi tumbuhkan resiliensi jaga konsistensi menjalin koneksi membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Bersama. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi kelola emosi tumbuhkan resiliensi.
Oke, kasih aplaus semuanya. Oke, kita dulu kembali. Oke, di sini ada implementasi pengenalan 7 jurus BK hebat bagi siswa-siswa kami. Di sini Bapak akan menampilkan 7 jurus BK hebat. Kemarin kita akan mempelajari jurus yang pertama, yaitu adalah kenali potensi. Dan ini kita masuk kedua, yaitu jurus kedua, yaitu kelola emosi. From Aulia Ashari SPD, Yusuf Bapak sendiri. Oke, masuk ke jurusnya. Nih, siapa kira-kira yang bisa membaca? Oke, silakan maju. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Apa namanya, Nak? Oke, tepuk tangan untuk saya, Mak. Ya. Seperti yang saya bilang kemarin, ketika kita bicara jurus, pasti yang kebayangkan karena dia ada silat. Ya, bayangkan kita lagi di pendopo ini, lagi suatu pertapaan. Berarti seandainya ini kita memang di pendopo, lagi bertapakan, lagi belajar karate, berarti bapak namanya suhu atau guru, gitu ya. Di sini selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Arti kita yang mengendalikan emosi kita. Jangan sempat emosi kita yang mengendalikan kita. Seandainya emosi yang mengendalikan kita, mungkin semua akan hancur. Apapun yang kita lihat pasti akan seram. Apapun yang kita rasakan pasti akan yang datang amarah, gemuruh yang datang. Oke, next yang kedua, bermain peran. Oke, di sini Bapak akan membagikan kertas di tangan Anda. Nanti Bapak akan bercerita suatu cerita kepada Anda supaya dari kertas ini nanti. Oke, silakan melihat sebelah kanan. Belakang. Oke, lebih dari kawannya ya. Oke, semua sudah pada ambil kertas? Ketika bicara emosi, yang pasti terbenak di pikiran Anda apa? Marah, ya, marah, ngambek, ya kan? Dendam. Ketika bicara emosi, jadi di sini Bapak akan bercerita melalui kertas yang Anda pegang itu. Silakan ekspresikan apa saja yang kau rasakan. Izin ke saya. Mau kau belai-belai kertasnya, anggaplah ini hatimu, anggaplah ini perasaanmu, ya. Oke. Di SMK Negeri 1 Batangan pada hari Kamis, guru olahraga datang di kelas 11 TKI 1, berarti itu kelas kalian. Dan di situ guru olahraga mengatakan besok
silahkan Anda berpakaian baju olahraga. Kita akan kegiatan ekskul olahraga. Gimana? Mana Mbak? Tadi benar ya, masih aman ya, masih bagus. Setelah itu malamnya Anda mempersiapkan semua baju Anda. Persiapan baju olahraga, persiapan sepatu, saking senangnya mau olahraga besok dikatakan ekskul. Tiba-tiba baju Anda nggak kelihatan. Oke, ekspresikan tiba-tiba baju olahraga nggak kelihatan, sedangkan Pak Arman atau olahraga mengatakan harus berpakai olahraga supaya bisa ikut. Dicari-cari akhirnya dapat. Dengan cepat kau bangun, kau mandi, kau berangkat ke sekolah. Nyatanya Pak Hairuman juara kita tidak hadir. Tidak hadir dan tidak bisa mengikuti kegiatan ekskul yang kemarin dijanjikan. Akan ditunda di besok, akan ditunda di minggu depannya. Kegiatan ekskul itu jadi gagal, akan ditunda untuk minggu depannya. Sembari itu ada seorang guru datang mengatakan kepada Ananda bahwasanya Pak Ruman lagi sakit, makanya dia nggak datang. Kemarin dia mengalami kecelakaan bermotor. Saat ini dia lagi di rumah sakit. Gimana? Masih marah? Tidak. Ketika tadi tahu kabarnya Pak Ruman nggak datang, marah? Pasti ada kecewa. Oke. Siapa yang bisa menceritakan, merefleksikan cerita tadi? Oke, silakan. Saya tidak suka guru olahraga tidak datang ke sekolah, apalagi masuk ke lokal. Karena aku suka berolahraga. Terus saat datang tadi Pak, kabar Pak Ruman nggak bisa datang, gimana perasaannya? Ambek Pak. Ambek ya? Pasti kertasnya udah diremas ya. Nah, yang kedua, saat tahu Pak Ruman ternyata mengalami kecelakaan bermotor dan dirujuk ke rumah sakit, makanya nggak bisa hadir, bagaimana? Ada rasa menyesal? Ada Pak. Pastinya ada rasa menyesal. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, jadi dari situ kita bisa tahu bahwasanya terkadang itu apapun yang kita rasakan, yang kita alami, tidak semua seperti yang kita rasakan. Kemarin juga Bapak pernah menjelaskan sama Anda, kalau masih ingat, Bapak katakan skeptis, analisis, dan kritis. Masih ingat? Masih ingat. Ayo, apa kemarin skeptis? Menerima masukan orang lain. Analisis, menganalisa masukan orang lain. Kritis, Masukan dari orang lain. mampu mengkritik masukan orang lain. Jadi ketika sesuatu datang cerita, contoh tadi, sebelum kau emosi, sebelum kau marah, tunggu dulu. Mungkin masukan itu nggak nyata. Mungkin orang yang mengatakan itu Pak Ruman nggak jadi datang, mungkin dia itu hanya asbun, asal bunyi. Tapi terima, jangan langsung marah. Habis itu analisa. Tunggu beberapa detik, waktu, menit. Kenapa Pak Ruman datang? Tiba-tiba tahu kabar bahwasanya Pak Ruman itu ternyata kecelakaan. Baru kritis. Oh, berarti Pak Ruman nggak datang, bukan berarti ingkar janji. Tetapi ketika dia mau ke sekolah, tiba-tiba ada motor menabrak dia, sehingga beliau tidak bisa datang. Berarti rasa marah atau rasa iba? Iba. Rasa iba yang ada. Oke, lanjut. Apa itu emosi? Emosi adalah respon psikologis terhadap situasi atau stimulus tertentu. Bisa bersifat positif, senang. Ini kalau positif, pasti kita senang. Bangga atau negatif, marah ataupun
takut. Kalau positif, bangga nggak? Senang nggak? Misalkan kamu mendapatkan nilai tertinggi di kelas, senang nggak? Senang, Pak. Berarti itu positif. Ketika penerimaan rapot, kamu menerima nilai paling rendah, bangga nggak? Tidak. Positif atau negatif? Negatif. Pasti negatif. Yang kedua, mengapa perlu mengelola emosi? Meningkatkan kualitas hubungan. Yang kedua, membantu mengambil keputusan. Yang ketiga, menurunkan stres dan kecemasan. Yang keempat, menjadi lebih fokus dan produktif. Kita ambil poin ketiga, menurunkan stres dan kecemasan. Pernah nggak dengar orang stroke? Pernah. Rata-rata orang stroke itu karena marah atau karena senang? Marah. Karena marah, karena dia nggak bisa mengelola emosinya. Makanya itu bisa stres, dan stres pasti akan melalui kepada stroke. Terkadang orang itu nggak sempat stres, emosinya nggak terkontrol, tensinya naik, langsung drop. Karena seperti itu. Nah, jadi mengapa perlu mengelola emosi? Untuk menurunkan stres dan kecemasan. Lanjut. Jenis-jenis emosi. Emosi dasar: senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan kecewa. Yang paling kita nggak sukai pastinya poin ini. Kalau ini suka nggak? Suka. Kalau yang ini? Tidak. Kenapa? Karena galau. Orang galau pasti Sedih. nggak terkejut ya. Orang galau pasti Sedih. sedih juga ya. Oke, lanjut. Marah. Marah atau marah? Marah ya. Tanda-tanda emosi tidak terkelola. Pertama, mudah tersinggung atau marah. Orang yang tidak bisa mengelola emosinya, yakinlah pasti akan mudah marah. Karena dia nggak bisa mengelola emosinya. Dikit-dikit pasti marah. Dikit-dikit pasti marah. Sedikit ayah disuruh emak di rumah, suruh mama di rumah, langsung marah. Karena dia tidak bisa mengelola emosinya. Dan yang kedua, sulit tidur, stres berlebihan. Kalau kau tidak bisa mengelola emosimu, yakinlah akan susah sekali tidur, payah sekali tidur. Dan selanjutnya, sulit berkontribusi, memberikan sesuatu, ikut serta sesuatu. Misalkan ada kelompok, siapa yang ingin ikut berkontribusi ke kelompok B? Karena rasa mudah marah, emosi tidak terkontrol, bisa jauh deh. Mau ngapain aku di situ? Pasti akan ada kata marah. Karena mungkin ada lawan di situ. Mungkin ada bahasa kita ya, marah pecat ya. Ada itu kawan untuk berpecat. Ada kawan yang ada suka di situ. Lebih baik saya pergi. Yang terakhir, konflik dengan orang sekitar. Kalau emosi nggak terkontrol, ini bukan karena dia makan daging ya. Bukan karena dia makan daging tiap hari, tensinya naik, tidak. Tapi memang dasarnya orangnya mudah baperan, mudah bawa perasaan, mudah emosi. Dikit-dikit, kawan-kawannya ingin bercanda sama dia, ingin bercanda gurau sama dia, tapi nggak nyambung. Langsung ambil sikap marah. Lalu nyai macam mengagetkan. Hai kawan, katanya. Kurang ajarnya kau, katanya. Langsung marah. Itu positif atau negatif? Negatif. Oke. Terakhir. Kita buat dulu supaya santai lagi, karena kita buat kesimpulan. Pernah dengar tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3? Apa enggak ya? Oke. Kalau apabila nanti tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Okey, kita tengok siapa yang tidak konsentrasi kegiatan ini. Entah mungkin telah ada di sini, tapi pikirannya sama TikTok. Okey, lanjut. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Okey. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, okey, sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Okey. Sebagai penutup di sini, mengenali emosi. Sadari apa yang sedang kamu rasakan. Bagaimana untuk mengenali emosi? Sadari apa yang kamu rasakan. Karena yang bisa merasakan emosimu cuma kamu sendiri. Yang bisa mengkontrol emosimu cuma kamu sendiri. Nggak mungkin si ayam. Nggak mungkin si dia. Jadi kadang-kadang kalau terlambat dia balas chatmu, selingkuh. Betul nggak? Betul. Padahal dia lagi di sawah mungkin ya. Oke. Mengenali emosi, sadari apa yang sedang kamu rasakan. Pertama, menerima emosi, tidak menyangkal atau menekan. Yang kedua, ekspresikan dengan sehat, bicara, menulis atau olahraga. Yang ketiga, latihan, menfundeskan, fokus pada saat ini. Emosi adalah bagian penting dari manusia. Mengelola emosi sama dengan mengenal diri sendiri lebih dalam. Dibutuhkan latihan dan kesadaran setiap hari. Kendalikan emosi sebelum emosi mengendalikanmu. Pada intinya kita fokus di sini. Kendalikan emosi sebelum emosi mengendalikanmu. Jika emosi telah mengendalikanmu, apapun yang kau nampak pasti akan jelek. Siapapun yang bicara pasti akan buruk karena emosi telah mengendalikanmu. Oke, sekian pertemuan kita. Sebelum Bapak tutup pertemuan ini, Bapak ingin kembali lagi membuat refleksi dari materi kita. Nanti akan saya minta apa yang kau dapatkan 1, 2, atau 3 orang mungkin dari materi ini. Silakan tulis di buku ini. Nanti ini akan dapat simpan dan akan dapat kasih nilai. Silakan tuliskan apa saja yang kau dapatkan di materi kita ini. Oke, silakan kasih kawannya. Oke, silakan dituliskan. Bapak kasih waktu 5 menit, 5 menit ya. Oke, silakan dituliskan apa yang kau dapatkan dari materi ini. Nanti saya tuliskan dia bercerita, berisikan apa yang dapatkannya. Nampak nanti ini. Oke, waktunya habis. Oke, sebelum
saya tunjuk, ada kira-kira yang meraih nak? Dari sebelah situ, coba dulu ceritakan apa yang kau dapatkan. Tidak ya, jadi dengan lebih lepas. Janganlah terlalu mudah untuk emosi, karena kalau kita emosi, kita pasti susah untuk mengendalikannya. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oke. Belakang. Coba kira-kira. Oke. Dengan materi pelajaran kali ini, saya menjadi tahu cara mengendalikan emosi saya. Oke, tepuk tangan. Tunjuk saya di sini. Ayo. Jika kamu tidak mengendalikan emosimu, semuanya akan bisa berubah diriku. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran mengelola emosi itu bisa bermakna sama diri kita bisa mengontrol emosi kita, karena emosi itu sebenarnya nggak nampak, tapi bisa dirasakan. Sebenarnya emosi itu nggak nampak, tapi bisa dirasakan. Kalau kamu tidak pandai mengelola emosimu, maka yakinlah, maka emosimu akan mengelolamu. Maka emosimu akan mengkontrolmu supaya kamu terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Oke, sekian pertemuan kita. Kalau ada yang salah, aku minta maaf. Apa tutup? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.